Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, sebelum belajar seperti biasa kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin gantian? Silakan JJ. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran, Bapak cek dulu kesiapan kita, bajunya tolong dirapikan. Kalau ada sampah dibuang di dekat. Buang. Masukkan. Baik, absen siapa yang hadir hari ini? Yang hadir ada Suci Rahayu yang sakit. Ini ya. Suci Rahayu. Ada Nailul Muna sakit, terus Ikhlas lagi ini. Oke, dia ada 3 anak nggak datang. Nah, berikutnya sebelum kita belajar, Bapak pengen tahu suasana hati di hari ini ya setelah istirahat tadi. Coba seperti biasanya, coba gambarkan suasana hati kalian, boleh bebas dalam bentuk kata-kata, emotion juga boleh. Sudah dibuat ya, biasanya ya. Tinggal putar aja mana yang sesuai dengan hati hari ini. Coba tunjukkan 1, 2, 3. Senang, oke. Mak banyak yang senang, gembira. Bapak nggak semangat nonton bola aja kalah kemarin. Ya. Baik, yang positif turunkan boleh, yang positif. Kemudian tinggal yang negatif. Nah, yang negatif apa nih? Sedih. Kenapa kamu sedih? Indonesia kalah. Wah, sama kita ya. Indonesia kalah kemarin, sedih ya. Nih, stres. Kenapa stres? Banyak tugas, Pak. Banyak tugas. Ya, UTS sudah semua selesai kan? Mata pelajaran oke. Nah, supaya tidak stres, Bapak punya kayak biasa, Bapak akan mengadakan apa namanya? Kehadiran penuh ya. Nah, ini dia. Sekarang semuanya konsentrasi. Silahkan ambil posisi yang santai. Bar aja situ nggak apa-apa. Rehat. Berhenti sejenak aktivitas kalian semua. Ambil posisi duduk yang nyaman. Badan tegak, tidak membungkuk. Tetap rileks. Refleks, rilekskan bahu kiri kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada tempat duduk. Rasakan lantai berpijak oleh kaki. Silahkan pejamkan mata. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam-dalam. Sadari udara masuk. Sadari udara keluar. Rasakan segarnya udara masuk. Rasakan hangatnya udara keluar. Lakukan sebanyak 2 kali. Amati yang kamu rasakan di tubuh. Adakah bagian tubuh yang kaku? Rilekskan.
mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan 10 jari. Rilekskan otot perut, otot paha, betis, hingga ke seluruh jari kaki. Amati tubuh lebih rileks lagi, santai, jangan mengantuk, tetap fokus, pilih perasaan semangat untuk belajar IPA hari ini. Selesai, buka matanya. Tepuk tangan dulu. Tepuk IPA. Amati, telah tunjukkan masa depan kita arahkan sains. Oke, anak bapak semangat semua. Ulang lagi ya, ibu ini minta ulang. Tepuk sains. Amati, telaah, tunjukkan masa depan kita arahkan sains. Oke, semangat. Kalau gini semangat kita belajar. Baik, terima kasih semuanya. Bagaimana yang dirasakan? Enak? Relax. Oke, kita lanjut. Setelah ini, apa sih tujuan belajar kita hari ini? Nah, Bapak bacakan aja supaya cepat ya. Ada 4. Ada 4. Yang pertama, menemukan nama-nama organ. Gak usah pakai inilah. Yang kedua, menganalisis fungsi setiap organ reproduksi. Dan yang ketiga, perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Dan terakhir adalah mengkreasikan ekspresi pemahaman belajar hari ini, ya. Ini tujuan belajar kita. Ini dia cakupan materi kita hari ini. Ini organ reproduksi pada laki-laki, pada perempuan. Kemudian matikan aja, nak. Spermatogenesis ini prosesnya. Kemudian ini adalah oogenesis. Baik, karena ini materi 2 ini adalah ada kaitannya dengan materi sebelumnya, pengantar dari bab sistem reproduksi pada manusia. Sekarang Bapak ingin melakukan asesmen diagnostik. Bapak ingin tahu kemampuan kalian dalam menguasai itu. Bawa HP semua? Nah, silakan diakses kuisis dari Bapak ya. Silakan dibuka, dikerjakan aja. Oke, waktunya tidak lama ya. Waktunya tidak lama. Sekitar hanya 5 soal itu. Dan ada soal tentang minat bakat juga. Oke, cukup waktunya, cuman hanya beberapa soal. Selesai, cukup. Terima kasih. Nanti Bapak lihat hasilnya di sepintas di HP Bapak. Baik, kita lanjutkan sekarang ke... Sudah siap kan? Kan cuma 4 soal ya. 4 soal ya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat fenomena sains ini. Jadi dalam IPA itu harus ada fenomena. Fenomena apa ini? Apa ini? Rena, mudah aku cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat berkelas. Seperti Rena yang Ini ada merah-merah di apanya ya? Di roknya. nanti kalau kamu sudah besar, paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi. Bukan. Jadi sebagai laki-laki yang mengalami menstruasi, tapi mengalami lagi basah.
Mimpi basah, apa itu tante? Iya, Giri. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut juga akan melebar dan payudara membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu, kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke, cukup. Ini adalah video fenomena sains ya. Jadi fenomena sains itu bukan hanya sesuatu yang bersifat teknologi atau sebagainya ya, tapi sesuatu yang ada di lingkungan kita atau yang kita rasakan, itu namanya fenomena sains. Baik, di sini dari video tersebut ada 2 pertanyaan. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan pendapat? Bagaimana menurutmu informasi tentang pubertas? Siapa yang coba Naifa, Humairo. Saya pubertas itu masa ketika dimana perubahan fisik dan hormon menjadi dewasa, Pak. Kalau itu kayak suaranya lebih berat. Kalau di perempuan ditandai dengan menstruasi. Berarti perubahan fisik ya. Dari mana kamu tahu informasi antara ini? Keluarga, Pak. Dari keluarga. Berarti mama ya. Bu Arnida ya mamanya. Guru sini ya. Baik, berikutnya pertanyaan kedua. Siapa yang mau? Naifa. Naifa. Rifa. Hubungan masa pubertas dengan organ reproduksi itu, kalau misalnya organ reproduksi kita udah bisa menghasilkan sel gamet atau sel gamet kayak misalnya sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan, itu menandakan kita sudah masuk masa pubertas. Jadi kalau hubungan masa pubertas dengan pubertas. Oh, berarti kalau sudah puber berarti sudah keluar. Tadi ya dalam video tadi ya, mimpi basah yang perempuan mengalami menstruasi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kita berdua ini. Ya. Baik, sebelum kita mulai beraktivitas, kelompok sudah dibagi seperti biasa. Bapak kadang-kadang Bapak reposisi ya. Tapi ini kita pakai kelompok ini, Bapak bagi LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok berapa nih? 4, kelompok 5. Nah, sebelum kita belajar, kita lihat keyakinan kelas kita ya, untuk mengatur keteraturan suasana kelas kita. Lihat, ini adalah untuk mengatur kita dalam berdiskusi, jalannya diskusi nanti. Kira-kira dari 1 sampai 6 ini, beriman, kemudian akhlak, saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, empati, mana yang kamu ingin koreksi atau ingin ditambahkan? Kira-kira lihat dinamika sekolah kelas kita. JJ, yang mana? Pak, menurut saya sih Pak, kalau kata saya nih Pak, kita harus menambahkan nilai kerjasama, karena kan ini kerja kelompok. Oh gitu. Kolaborasi ya, bahasa sekarangnya kolaborasi. Baik, ada lagi yang lain? Atau setuju? Oke, kita tambahkan nanti poin 7 sini adalah kerjasama. Nanti kita buat posternya ya, yang baru ya, kita perbarui. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan LKPD-nya. Ya, nih. Jadi ada subtopik A, subtopik B. Karena waktu ya, karena waktu terpaksa nanti subtopik A perwakilan satu kelompok, subtopik B perwakilan satu kelompok, terserah Bapak yang memilihnya nanti ya. Kerjakan aja sebaik mungkin. Nah, apa aktivitas kita? Yang pertama ya, kita isi lembaran isian dari LKPD. Ada 2 aktivitas, ada aktivitas individu, ada aktivitas kelompok. Yang individu bebas akses sumber belajar. Jadi Bapak memberikan akses sumber belajar. Bapak kirim ke WA grup IPA ya, tadi malam sudah Bapak kirim. Kamu pilih aja itu.
Dan ada juga gambar ini, ada dua karta ya. Kemudian buku paket bisa juga LKS, itu sumber-sumber belajar. Pilihlah sesuai minat kamu. Artikel ada di link itu, EI juga ada, kemudian di YouTube, sumber YouTube juga ada ya. Kamu pilih aja di WA grup IPA ya. Kemudian nanti kamu mencatat ya. Setiap individu mencatat singkat untuk bahan diskusi dalam kelompok dari bahan yang kamu minati tadi. Setelah itu baru dalam kelompok berdiskusi, mengisi, kemudian bebas mau ragam bentuk, minimal ya LKPD itu nggak apa-apa ya. Kemudian presentasi, umpan balik, dan terakhir adalah refleksi. Cukup jelas? Nah, sekarang kita lihat apa yang Bapak nilai dari kegiatan ini. Ini yang Bapak nilai. Kriteria penilaian dalam belajar kelompok nanti ya. Pertama, penggunaan gestur dalam berbicara misalnya. Ini sistematika penyajian presentasi, kedalaman materi, media presentasi, dan komunikasi. Nah, ini ada masukan atau cukup ini aja seperti biasa? Cukup ya. Ini bisa menggambarkan kalian dalam kerja kelompok. Baik, sekarang silahkan beraktivitas ya. Jangan lupa ini panduannya. Amati petunjuk dan langkah kerja di LKPD serta ragam akses sumber belajar. Prinsipnya adalah berpikir, catat, kemudian di-share baik di dalam kelompok maupun sesama nanti ketika presentasi. Waktu 20 menit dari sekarang. Silakan bekerja. Kalau ada masalah silakan bertanya sama Bapak. Nanti seandainya waktunya tidak cukup, waktunya sudah habis, kalian boleh presentasi pakai catatan di buku aja ya. Yang penting sudah siap apa yang mau disampaikan ya. Bisa disempurnakan nanti di rumah. Boleh. Pakai LKPD juga boleh, kalau nggak waktunya nggak cukup pakai yang di coretan hasil diskusinya aja. Ini ada karta ya, yang mau melihat gambar-gambar tentang materi, lihat ini. Nggak ada yang tertarik sama karta nih? Hah? Main HP semua? Lihat ini kan bisa juga. Datang aja nggak apa-apa, datang aja. Bebas ya, bebas mengakses sumber belajar. Mana yang kamu minati? Ini yang organ reproduksi, ini yang sama ya, sama. Sesuaikan dengan kebutuhan di lembar LKPD. Oh, ini nengok apa ini? Nengok YouTube ya. YouTube ya. Ada di link apa video di grup IPA. Pilih aja. Nanti Bapak cek. Jangan lupa aktivitas individu dicatat ya, minimal adalah kalimat yang dicatat untuk bahan diskusi dalam kelompok. Nah, ini apa namanya kan nampak di sini kan, sesuaikan dengan kebutuhan di LKPD. Kamu nengok dari mana? Nengok apa? Video. Di video juga ada itu. Yang suka membaca artikel ada juga Bapak sediakan. Atau yang mau instan di AI tulisannya ada juga. Cuman Bapak cari yang komik tidak ada tentang sistem reproduksi. Kalau bisa kalian mau buatlah itu, ya. Nanti ada tugas akhir mau buat komik gak apa-apa. Nah, silakan diisi cepat. Nah, waktu 20 menit. Nih kelompok 4 ada masalah? Dah, bagi tugasnya udah. Bikin slide. Pakai Canva juga boleh ya. Kirim aja ke WA Bapak. Bapak buka WA. Kalau Canva kan ada EI. Tinggal cari-cari.
WA. Kelompok 2 ada masalah? Ada di buku ini juga ada banyak. Pertemuan berikutnya kalau pakai ngakses video bawa handsfree sendiri ya, jadi nggak terganggu teman ya. Yang buka YouTube. Biasanya Bapak jarang menemukan siswa yang suka membaca materi dari artikel. Siapa yang membuka artikel hari ini? Oh, sama Hasan, Ana. Sama juga di artikel, dia lebih naratif ya. Nanti tolong dibagi perannya, siapa yang jadi protokol, siapa yang MC. Yang singkat-singkat aja nggak apa-apa ya, nanti dalam presentasi boleh ngomongnya dikembangkan, diimprovisasi. Yang penting, tujuan pembelajaran hari ini bisa kamu bahas. Yang subtopik A kelompok siapa? Yang spermatogenesis. 1, 2, ada lagi? 2 ya. Yang subtopik B berarti 3 kelompok ini. Yang oogenesis ya. Nanti perwakilan aja lah ya. Waktu kita 1 jam lagi. Baik, 1 menit lagi. Silahkan didiskusikan siapa yang akan berperan dalam presentasi, siapa MC-nya, siapa yang menyampaikan. Kemudian jangan kamu paksakan selesai hari ini nggak apa-apa, nanti sempurnakan aja di rumah. Tetapi yang akan kamu sampaikan di kelas sesuai dengan pertanyaan sudah di kepala ya, tinggal kamu sampaikan atau dicoret-coretan hasil diskusi kamu. Ya, apa? Kalian pakai apa? Pakai slide. Oh, kalau slide kirim ke WA Bapak, nanti Bapak buat sana. Sudah, Pak. Udah. Di slide Canva juga boleh, di situ kan ada AI-nya ya. Tinggal cari aja, klik keluar tuh. Udah siap juga, oke? Bapak pikir udah cukup ya? Nah ini dia, Bapak ingin kelompok 1 ya, perwakilan kelompok 1 untuk subtopik A, karena waktu. Subtopik B, ini kan sama ya? Oke lah dari kelompok JJ lah, biar apa? Ya, biar ada laki-lakinya. Baik, silakan untuk kelompok 1. Gambar ini, ilustrasi ini bisa kalian jadikan, nih bisa jadikan pegangan. Supaya semangat lagi, sama-sama kita tepuk sains. Tunjukkan masa depan kita arahkan. Sains. Oke, jadi tepuk sains ini berlaku nasional ya. Nah, Bapak dapatkan pelatihan kemarin. Silakan ke penyaji kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nggak usah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pada reproduksi laki-laki dan spermatogenesis. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengarkan penjelasan dari Jasa. Pertama itu adalah Pakai ini ya, Nak. Ini yang R ini ya. Yang R ini. Nah. Yang keempat itu adalah
kloroform. Yang kelima itu ada testis. Yang keenam ada epididymis. Yang ketujuh ada kelenjar atau konser. Yang ada kelenjar prostat dan kelenjar vesikular. Terima kasih dari desa. Selanjutnya adalah penjelasan tentang spermatogenesis yang akan dijelaskan oleh Airi. Penjelasan tentang spermatogenesis. Proses pembentukan sperma pada tubuh dimulai dari sel induk sperma atau spermatogenesis yang bersifat 2N. Diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya spermatosit primer itu mengalami pembelahan meiosis satu membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Yang selanjutnya spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis satu membentuk spermatid yang bersifat haploid juga. Lalu spermatid berkembang membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Terima kasih kepada Aidin. Selanjutnya adalah pendapat yang apa itu? Ini apa itu? Yang pertama, sebutkan apa saja organ reproduksi pada laki-laki yang termasuk alat reproduksi bagian dalam. Nah, yang pertama kan alat reproduksi bagian luar ada penis dan ada sperma. Kalau yang dalam ada uretra. Ini di dalam penis, habis itu ada testis, di dalam skrotum ada epididymis, ada kelenjar vesikular seminalis, ada kelenjar prostat dan terakhir adalah kelenjar vulva. Nah, pertanyaan nomor 2, organ reproduksi pada laki-laki yang berperan sebagai penghasil sel sperma adalah teman-teman tahu apa itu? Yaitu testis. Testis ini menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron yang nantinya akan menimbulkan tanda-tanda masa pubertas setelah dimasuki usia berat, tubuh dan semacamnya. Pertanyaan ketiga, menurut pendapat kelompok kalian, apa hubungan antara proses spermatogenesis dengan masa pubertas pada laki-laki? Nah, jawaban dari kelompok kami, hubungan antara proses spermatogenesis dengan masa pubertas pada laki-laki yaitu menandakan bahwa anak laki-laki itu sudah puber. Kenapa? Karena dia testisnya sudah bisa menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang nantinya akan memunculkan gejala-gejala puber lainnya seperti kumis, berat ataupun pemudakan. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian dari penjelasan kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, terima kasih. Silakan. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses spermatogenesis. Terima kasih kepada Zika. Jawabannya akan dijawab oleh Airi. Sekitar 74 hari atau 3 bulan untuk menyelesaikan proses spermatogenesis yang nantinya akan menghasilkan. Dan yang 74 hari itu mulai termasuk dari meiosis 1. Termasuk dari meiosis 1, meiosis 1 hingga meiosis 2 sampai sperma yang matang. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu. Ya. Silakan duduk. Berikutnya dari perwakilan subtopik B. Siapa? JJ tadi. Ada kamu kirim WA? Ada ini kan? Oh, pakai Canva. Silakan buka aja. Nih. Nah, silakan. Ikan sepat, ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman.
PJ Ardi Putra sebagai Ketua Kelompok 4. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di yang KPD. Yang pertama yaitu sebutkan organ dalam pada alat kelamin perempuan. Nah, menurut sumber yang kami dapat yaitu artikel-artikel dan juga YouTube, kami mendapat 4 organ dalam pada alat kelamin perempuan. Yang pertama ada vagina, rahim, ovarium, kubah manopi. Nah, tetapi setelah melihat lagi dan mencari dalam-dalam, kami menemukan lagi nih, yaitu ada saluran telur, endometrium, uterus, cervix, dan vagina. Untuk pertanyaan kedua yaitu organ reproduksi perempuan yang berguna untuk menghasilkan sel telur adalah, nah setelah mendapatkan juga di artikel-artikel, kami mendapat jawaban bahwa organ reproduksi perempuan yang menghasilkan sel telur adalah tuba fallopian. Nah ini gambarnya ya. Jadi di vagina itu nanti ada 2 apa gitu, nah ya ada cabang. tuba fallopian terus ada ovarium. Nah yang menghasilkan sel telur itu ya ovarium. Next. Yang ketiga yaitu pendapat kami tentang hubungan antara proses oogenesis dan pubertas. Menurut kami, oogenesis berkaitan erat dengan pubertas karena saat pubertas hormon-hormon meningkat aktivasi folikel ovarium yang telah terbentuk sebelumnya. Proses ini memungkinkan sel telur matang dan siap untuk dibuahi. Jadi kalian ini ya ini. Maksudnya kalian ini yang ini? Kalian ini Masa ini. ya masa ini. Dengan demikian, pubertas menandai awal dari kesuburan wanita dan siklus reproduksi. Yang keempat yaitu penjelasan dari spermatogenesis yang bisa kalian lihat di LKPD. Nah, oogenesis. Oogenesis ya kelompok kalian ya. Iya, oogenesis. Yang pertama yaitu adanya oogonium, sel inti. Nanti oogonium ini akan membelah diri secara mitosis menjadi oosit primer yang masih bersifat 2N. Yang kedua yaitu sel oosit primer ini akan membelah lagi secara meiosis 1 menjadi bagan polar dan juga oosit sekunder. Nah, bagan polar ini nanti akan terdegradasi. Tetapi untuk oosit sekunder akan membelah lagi menjadi sel oosit, yaitu dengan menggunakan pembelahan sel meiosis 2. Nah, oosit sekunder ini akan menjadi oosit. Oosit inilah yang akan menjadi ovum. Nah, jadilah kalian baik. Nah, ini gambarnya. Dari oogonium menjadi oosit primer. Oosit primer membelah jadi bagan polar 2 dan oosit sekunder. Oosit sekunder akan menjadi oosit dan oosit akan menjadi ovum. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Baik, Kaisa, mohon perkenalkan diri dan sebutkan kalian dari kelompok berapa. Perkenalkan, saya kelompok 5, kemudian pada kelompok 4, apa saja peran dalam proses oogenesis. Misalnya kayak mungkin apa jawabannya? Oh, peran-perannya nih. Nah, nanti di dalam alat kelamin ini akan menghasilkan sel inti yaitu oogonium. Oogonium inilah yang berperan untuk merubah menjadi bayi seperti kalian. Oh, maksudnya yang berperan dalam Tumbuhan. pubertas ya? Nah, pubertas. Yang berperan dalam pubertas yang mana dari oogonium itu? Tentu yang terakhir itu. Iya, itu yang terakhir Om. Inilah yang akan jadi bayi. Bisa ditanggapi? Atau ada yang menambahkan dipersilakan ya? Ya. Boleh yang lain. Jika pertanyaannya kurang mungkin bisa ditambahi. Tifa, mau ngangkat? Kayaknya lagi gini-gini deh. Biasanya udah sih. Terima kasih ya.
Oh, udah cukup. Oke. Terima kasih. Jangan takut ditengoknya nanti. Iya. Ah. Ini kan untuk materi kita Iya. juga. Nanti ujian masuk tak tahu. Nanti ada tes ya, setelah ini ada tes. Tanya aja. Bisa ditambahin? Ya, kalau nggak cukup tutup lah. Waktu Kalau cukup ya, karena dasar waktu juga. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, kasih aplaus ya. Oke, kira-kira tidak ada yang miskonsepsi. Bapak lihat di sini semua sudah ada tahu semua. Yang berperan sangat penting yaitu ini ya, testis di sini. Kemudian di sini adalah di bagian ovarium. Nah, prosesnya seperti ini. Spermatozoa inilah yang akan dihasilkan oleh lelaki yang sudah masa puber. Sebenarnya wanita ini di proses oogonium, ovum, itu adalah kalau dia, nanti akan kita bahas berikutnya. Setelah ini kita akan bahas tentang menstruasi, kita bahas tentang kehamilan dan sebagainya. Yang jelas, ovum ini kalau sudah direproduksi, berarti kalian sudah masuk masa pubertas. Ya. Oke, ada yang mau bertanya mengenai yang dijelaskan teman-teman itu? Bapak pikir nggak terlalu susah ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini cuma menguasai ini apa namanya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian ini prosesnya, hasil akhirnya seperti apa, gunanya untuk apa, hubungannya dengan pubertas itu seperti apa, itu aja ya. Kira-kira sudah connect di kepala? Oke, kalau udah coba Bapak pingin beberapa orang menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Inti poinnya aja. Siapa yang bersemangat? Nah, silakan si Rifa Nafilah Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman semuanya dari pembelajaran kita hari ini kesimpulannya tentu adalah judul kita yaitu organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kalau secara dari kalimat itu hubungan masa pubertas dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu apabila organ reproduksi kita udah bisa menghasilkan sperma nih ataupun menghasilkan telur, tandai kalau kita udah masuk masa pubertas. Dan ada lagi gejala-gejala yang kayak misalnya perempuan jerawat, ada lagi juga itu suara yang besar, dan ada juga hormon-hormon kayak hormon testosteron laki. Juga kalau misalnya kita udah menstruasi itu berarti kita udah masuk masa pubertas. Lalu kalau misalnya kita udah mimpi masa itu menandakan laki-laki udah masuk masa pubertas. Mungkin kayak gitu sih kalau kesimpulan dari ini. Oke, bagus sekali ya. Berarti ada dihubungkan dengan hormon tadi ya. Lupa Bapak sampaikan di sini ada hormon juga. Nah, ya. Yang selain menghasilkan sel sperma dan sel telur juga menghasilkan hormon-hormon yang mempengaruhi alat reproduksi sekunder pada manusia. Salah satunya tumbuh-tumbuh tadi, tumbuh bulu, suara jadi besar dan sebagainya. Oke, bagus Rifa. Ada lagi yang lain? Hah? Cukup. Cukup dan wakili siapa ini? Ah, mau ngangkat ya. Nah, coba Hana. Perbedaan itu laki-laki sama perempuan ternyata beda pubertasnya. Kalau perempuan kan bisa dengan menstruasi, kalau misalnya laki-laki itu dengan basah. Kita tahu apa bedanya sih sebenarnya perempuan sama laki-laki. Oke. Very good ya. Jadi dia jadi tahu apa beda antara puber pada laki-laki dan puber pada perempuan ya. Oke, Bapak pikir sudah oke ya. Kalau masalah organ-organ namanya apa itu bisa kamu baca, udah tahu, nggak ada yang masalah. Baik, berikutnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil aktif hari ini. Kasih aplaus untuk semua kelompok. Ya. Jangan lupa nanti ada penugasan individu. Nah ini seru nih ya. Nanti kita pamer ragam karya ini, pamer karya. Silakan buat ekspresi pemahaman kalian khususnya yang spermatogenesis dan oogenesis karena ini akan terkait dengan materi materi sesudah ini ya. Jadi supaya kamu lebih tahu lebih dalam ini harus kalian kuasai. Caranya boleh dalam bentuk poster, gambar, infografis, slide
atau tadi boleh dalam bentuk komik juga boleh. Ya, karena di Canva Bapak lihat belum ada yang menciptakan komik tentang ini. Kalau kamu masukkan di situ, kamu salah satu penciptanya. Ya, belum ada Bapak lihat di situ. Mungkin ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini di foto aja nanti dikerjakan di rumah. Dari tugas ini ada pertanyaan? Paham ya? Nanti Bapak kasih waktu berapa minggu nih? 2 minggu ya. Ya, yang podcast juga boleh. Kayak siapa kemarin podcast juga boleh. Rifa, apa? Apa? Boleh kalau bisa ya. Nah, kalau saya kalau bisa boleh. Lebih sesuai minat kita lah, apa yang mau kamu inginkan. Oke, sekarang terakhir sebelum Bapak tutup, silakan sediakan kertas lembar. Kita akan tes akhir pembelajaran. Bapak ingin tahu kemampuan kalian dalam menyerap materi hari ini. Gak usah dicatat soalnya, langsung jawab aja ya. Nah, kita akan adakan tes dan refleksi bersama. Nomor 1, langsung aja. Nanti dikumpulkan ya. Buat nama, kumpulkan. Nomor 1, perhatikan ini. Jawab sendiri. Bapak kasih waktu 3 detik. Setiap soal 3 detik. Hanya 3 pilihan. Nomor 2. Waktunya nggak lama-lama ya, 3 detik. Atau 5 detik lah. Yang dijelaskan teman kamu tadi. Tulis saja apa, Mat? Tulis saja nomor 1 apa. Ini nomor 2 ya. Nomor 3. Gambarnya sama. Mudah-mudahan hasilnya 70% semua di atas KKM atau cukup memahami ini ya. Sekarang tidak ada lagi KKM ya, kurikulum merdeka. Nomor 4. Ah, gambar apa ini yang dibilang si JJ tadi? Cabang ya. Cabang 2. Nih, ini yang nggak nampak, ini yang bayang-bayang ini ada ya. Ini nggak nampak aja warnanya. Ini warnanya putih. Tuh pakai spidol. Ah. Nomor 5. Berdasarkan gambar organ reproduksi pada perempuan yang berfungsi sebagai tempat produksi. Ya, ini baru dijelaskan oleh si JJ tadi ya. Nah, kalau salah berarti tidak memperhatikan tadi. Dibaca lagi. Terakhir, nomor 6. Nah, ini yang haploid, diploid. Nah, ini kamu pelajari di pembelahan sel kemarin. Ya. Kalau paham tentang pembelahan sel kemarin, pasti paham. Berikutnya, refleksi. Tulis di bawahnya refleksi bersama. Ya. Nah, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan di depan sesuai dengan apa yang kamu rasakan hari ini. Untuk refleksi Bapak. Bapak juga ngisi hari ini? Apakah senang dengan model pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah materi yang didiskusikan dan dipresentasikan kelompok dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Kalau belum, tulis belum. Kalau sudah, sudah. Atau kalian kasih saran nggak masalah. Jika belum, bagian mana yang belum kalian pahami atau masih bingung? Pilih aja mana yang masih bingung. Misalnya spermatogenesis atau oogenesis. Terakhir,
Tuliskan perasaan kamu tentang pembelajaran hari ini berdasarkan roda emosi ini ya. Pilih aja salah satu. Apakah senang, gembira, percaya, tapi bebas ya. Apa yang kamu rasakan? Oke, cukup ya. Bapak pikir pertemuan hari ini cukup karena keterbatasan waktu kita. Sebelum kita tutup, pesan Bapak tetap semangat belajar, jangan kendur apalagi belajar IPA. Bapak ingin dengar sekali lagi lah yel-yel sains kita, karena ini adalah amanah dari pelatihan Bapak kemarin. Tepuk sains. Amati, telah tunjukkan. Masa depan kita arahkan. Sains, sains, sains. Oke, terima kasih. Silakan siapa yang mau memimpin doa untuk silakan Jijis untuk penutup. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dengan minggu depan. Jangan lupa ragam karya pembelajaran hari ini ya. Terima kasih.